Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari Senin ini kita akan belajar bersama ya. Semoga semuanya sehat selalu dan terus patuhi protokol kesehatan. Ingat ya, di rumah aja dan bepergiannya ketika hal yang penting saja. Kita akan belajar masih dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 yaitu hewan sahabatku, pada mata pelajaran IPA, PPKN, dan SBDP. Simak terus videonya ya sampai selesai ya. Semangat selalu belajarnya. Ya, sebelum melakukan belajar, kita persiapan dulu ya. Nah, persiapannya sebelum menerima pelajaran agar kalian bisa menerima dengan baik dan bisa bersemangat, kalian harus lakukan yang pertama yaitu mandi pagi, biar tubuh terasa sehat dan juga segar. Kemudian berpakaian yang rapi, sarapan, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup, dan subtema yang kedua yaitu hewan sahabatku. Nah, sesuai dengan subtema kali ini yaitu hewan sahabatku, kita akan belajar IPA mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu perkembangbiakan secara generatif? Ya, dari kata generatif. Masih ingat dong tentunya mengenai kata kunci dari generatif, berarti perkawinan, seperti yang sudah Bunda Wiji jelaskan kemarin mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu kan artinya juga dilakukan melalui proses perkawinan. Nah, sekarang kita pada hewan, perkembangbiakan secara generatif pada hewan itu berarti perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Nah, proses perkawinan tersebut itu terjadi kemudian akan menghasilkan individu baru yang berupa anak. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bertelur atau istilah lainnya yaitu ovipar. Jadi kalian dibiasakan ya dengan istilah-istilah bahasa ilmiah. Jadi nanti ketika ada soal tapi tidak disebutkannya bertelur, tapi disebutkannya ovipar, berarti kalian harus sudah paham itu artinya bertelur. Yang kedua yaitu melahirkan, atau istilah lainnya yaitu vivipar. Dan yang ketiga yaitu bertelur melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Nah, jadi kalian pahami ya dan juga bisa dihafalkan istilah-istilah tersebut. Nah, yang pertama yaitu hewan bertelur atau yang disebut dengan ovipar, itu cara berkembang biak dengan cara bertelur, disebut dengan ovipar. Nah, ovipar ini berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, contoh hewan yang termasuk ovipar adalah unggas, segala unggas yaitu bangsa burung, ikan, kata atau amfibi, penyu, dan juga serangga. Itulah kategori ovipar. Ya, pada hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri yang pertama, janin tumbuh relatif cepat. Kemudian yang kedua, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang ketiga, tidak mempunyai daun telinga. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang kelima, tidak menyusui anaknya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hewan melahirkan atau yang biasa disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Nah, hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur.
Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut dengan hewan mamalia. Jadi contoh hewan yang termasuk vivipar itu adalah seperti di sekitar kita banyak sekali ya, sapi, kambing, anjing, kucing, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Ciri-ciri vivipar itu yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa, yang ketiga mempunyai rahim, dan yang keempat kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar seperti kelenjar lemak dan juga keringat. Nah, ini dia disebutkan contoh hewan vivipar itu kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, gajah, harimau, kelinci, lumba-lumba, paus, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau biasa disebut ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Selanjutnya, contoh dari ovovivipar itu yang pertama adalah hiu, yang kedua kadal, yang ketiga ikan pari, dan yang keempat yaitu ular, sanca, boa, dan juga piton. Ya, selanjutnya kita akan belajar PPKN mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila keempat dan juga sila yang kelima, melanjutkan subtema kemarin. Iya, melanjutkan pembahasan PPKN kita pada subtema 1 kemarin, yaitu mengenai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sekarang sila yang keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Untuk pelaksanaan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak memaksakan keinginan. Kemudian bermusyawarah dalam menyikapi suatu persoalan atau permasalahan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi tentunya ya. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu adalah contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sila yang kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil kepada siapapun ya. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak bergaya hidup mewah. Yang keempat, tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang kelima, suka bekerja keras, pantang menyerah ya. Selanjutnya pada mata pelajaran SBDP kali ini kita akan belajar mengenai jenis patung. Nah, jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya itu ada yang pertama patung figuratif atau realis atau representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, contoh dari patung figuratif ini adalah patung pahlawan yang biasa sering kita jumpai ya, monumen-monumen gitu ya. Patung macan, patung ayam,
patung kuda, patung sapi yang ada di Boyolali, patung mangga. Patung yang kedua yaitu patung non-figuratif, berarti imajinatif atau non-representatif, adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Nah, contoh patung abstrak geometris, patung berupa bentuk sindel runcing sebagai simbol bambu runcing, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh patung non-figuratif ya, berisi berupa bentuk silinder atau yang lainnya yang tidak terlepas dari alam. Ya, anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang dapat Bunda Wiji sampaikan pada hari ini, yaitu masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, mata pelajaran IPA, PPKN dan SBDP. Ya, meskipun belajar dari rumah tetap harus semangat ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan semangat yang hari ini menjalankan puasa Arafah, semoga berkah barokah dan kita semuanya sehat selalu. Semangat selalu ya. Sekian dari Bunda Wiji. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.